Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Dan tentunya semangat menjalankan aktivitasnya di sore hari ini. Senang sekali rasanya saya Verna Jaretno dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program spesial kita sore hari ini, program Ngobrol Sehat, edisi 27 April 2023. Tentu kita akan menginfokan info-info yang menarik dan tentunya edukatif. Nah, seperti yang satu ini, tema kita hari ini terkait antisipasi kolesterol naik pasca lebaran. Jadi kan biasa pada saat lebaran ini orang-orang atau masyarakat ini pada kalap nih makannya, banyak yang makan berlebih dan juga tidak terkontrol. Dan hal itu bisa memicu timbul penyakit kayak radang tenggorokan atau bahkan kolesterol naik juga. Untuk itu kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur. Ada Dr. Ampera Matipana Esket MH selaku dokter fungsional madya pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Dok, selamat sore. Selamat sore Mbak Vio. Iya, gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah, puji Tuhan kabar. Puji Tuhan, baik. Baik ya Dok. Oke. Selalu sehat, Amin. bugar dan produktif. Oke, tetap produktif dan harus semangat ya, pastinya Dok. Ya, betul. Dok, kita kan mau bahas tentang lebaran nih. Ya. Apakah dokter juga sempat kalap makan pada saat lebaran atau gimana? Tetap terkontrol. Oke. Tetap terkontrol. Pasti harus terkontrol ya kalau Ya, seorang dokter. ya. Untuk itu kita perlu bagikan informasi edukatif ini buat para tribuners, Dok ya, terkait bagaimana sih antisipasinya untuk kolesterol itu tidak naik secara signifikan begitu. Tapi sebelum itu, kalau kita ingin berkenalan terlebih dahulu bersama dokter, boleh saja kan Dok? Boleh. Oke, Dokter Ampera, ini selaku dokter fungsional madya dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pasti menjadi pertanyaan juga Dok ya, sebenarnya tugas dokter dalam lembaga tersebut itu seperti apa sih Dok? Ya, jadi pada prinsipnya sebagai dokter fungsional, artinya dokter yang bekerja secara profesional, melaksanakan tugas fungsi sebagai dokter yang membedakannya dengan dokter yang bekerja secara struktural. Ya, beberapa tahun lalu saya adalah dokter pejabat struktural pada Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sekarang karena lembaga tersebut telah ditutup, ya, saya beralih ke fungsional. Nah, Mbak Vio, di tempat saya di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, tugas pokok saya sebenarnya adalah bagaimana memastikan bahwa setiap orang yang datang untuk diklat di Provinsi Sulawesi Selatan, di Badan Pengembangan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Selatan, kita pastikan bahwa kesehatannya itu bisa kita jaga, kita lindungi dan kita pertahankan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa proses penyelenggaraan diklat atau yang bekerja sama dengan diklat Provinsi Sulawesi Selatan itu sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dalam hal pemberian pelayanan kediklatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu sebenarnya tugas pokok saya. Ya. Jadi kalau Dokter Ampera sendiri mungkin merasakan sedikit banyaknya perbedaan ketika menjabat sebagai dokter struktural dan fungsional. Bagaimana yang bisa dibagikan kepada tribuners nih Dok? Ya, jadi kalau di struktural lebih pada bagaimana mendesain program-program kegiatan, ya, kemudian bagaimana melaksanakan program kegiatan, dan yang paling penting adalah bagaimana program-program itu mencapai visi misi dari Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya untuk di Dinas Kesehatan. Jadi pada waktu saya di struktural, jadi bagaimana kita meningkatkan kebugaran masyarakat, ya, bagaimana kita meningkatkan kesehatan masyarakat supaya masyarakat sedapat mungkin terhindar dari beberapa penyakit yang tidak disebabkan oleh karena infeksi, ya, misalnya penyakit jantung,
termasuk kolesterol ya yang kita akan bahas sebentar, diabetes dan lain sebagainya. Nah, salah satu tugas pokok saya ketika itu adalah mendesain program-program itu supaya kita sosialisasikan di masyarakat dalam bentuk beraktivitas fisik baik, benar, terukur dan teratur. BBTT ya? BBTT. Jadi ini pembudayaan betul. aktivitas fisik yang baik, benar, terukur dan teratur. Mungkin bisa dibagikan sedikit dong, Dok, kalau yang sudah mungkin disampaikan kepada masyarakat pada posisi dokter yang lalu begitu, mungkin bisa disampaikan sedikit ulang, Dok. Bagaimana sih penerapan BBTT yang tepat itu bagi masyarakat? Ya, jadi program olahraga atau aktivitas fisik yang baik, benar, terukur dan teratur itu adalah bagaimana masyarakat itu kita harapkan melakukan aktivitas fisik berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan olahraga ya yang baik, kemudian dengan melakukannya dengan cara yang benar. Kemudian yang berikut adalah bagaimana melakukannya dengan teratur, baik, benar, dan bagaimana melakukannya dengan terukur. Ya, jadi ini harus menjadi sebuah pola hidup, lifestyle ya. Kegagalan banyak kita dalam berolahraga adalah kita berolahraga sekali untuk sebulan atau sekali untuk 2 bulan. Idealnya kita melakukan aktivitas fisik itu 3 kali seminggu dengan intensitas sedang, ringan sedang ya, atau rata-rata 30 menit per hari. Itu kita latihan untuk bagaimana tetap menjaga hidup kita menjadi sehat dan tetap bugar serta produktif. Iya, betul. Karena kadang juga ada yang melakukan aktivitas begitu masyarakat, tapi dengan memporsir, Dok, ya. Terlalu mungkin 1 kali olahraga itu langsung durasinya sangat lama. Padahal kan itu cukup salah ya. Ya, jadi sebenarnya itu olahraga yang tidak efektif ya, atau aktivitas fisik yang tidak efektif. Jadi ketika mereka melakukan latihan fisik atau berolahraga itu dalam durasi waktu yang lama dan kemudian hasilnya setelah itu dia mengalami keletihan fisik yang berlebihan dan untuk 1 minggu ke depan dia tidak berolahraga atau 2 minggu ke depan dia tidak berolahraga lagi karena latihan fisiknya itu telah telah memporsir ya, telah diporsir sehingga dia mengalami kelelahan yang berlebihan. Nah, itu sebenarnya mengapa olahraga itu dilakukan terukur ya. Jadi terukur dari segi intensitasnya, terukur dari segi waktunya. Itu harus dilakukan sedemikian hingga supaya latihan olahraga kita itu bermanfaat bagi kesehatan diri kita, seperti itu. Menyambung dari statement dokter, mungkin Tribuners juga pada penasaran juga nih, Dok ya. Biasa kan ada yang baru mulai olahraga, kemudian mungkin otot-ototnya itu baru dikerjakan begitu, baru bekerja. Apakah sah-sah saja ketika merasa pegal begitu? Ya, jadi di dalam berolahraga sebenarnya ada 3 fase yang harus kita lalui supaya nyeri otot setelah berolahraga atau keletihan yang berlebihan setelah olahraga itu kita bisa hindari. Nah, 3 fase itu pertama adalah fase peregangan. Ya, jadi sebelum melakukan kegiatan olahraga kita lakukan peregangan ya. Stretching dulu ya. Stretching supaya otot-otot yang kita mau gerakkan itu sudah siap untuk melakukan aktivitas yang lebih intens. Nah, setelah kita melakukan peregangan itu selama kurang lebih 5-10 menit. Nah, setelah itu kita masuk di fase latihan inti. Itu kurang lebih sekitar 30 menit ya, 20-40 menit. Kemudian setelah itu kita masuk ke fase pendinginan pendinginan. Nah, antara latihan peregangan, latihan inti dan pendinginan itu ibaratnya sebagai sebuah kurva. Nah, denyut nadi harus berbeda. Nah, banyak teman-teman yang berolahraga memang bahasanya latihannya adalah latihan peregangan, latihan tetapi nadi yang dihasilkan itu sebenarnya sudah lebih dari latihan inti ya. Latihan itu sudah masuk di latihan inti, atau ketika dia turun ke fase pendinginan nadinya tetap nadi latihan inti, sehingga praktis secara fisiologi itu tidak terlalu bagus ya. Akibatnya apa? Banyak kali terjadi kecelakaan karena fase ini tidak dilalui dengan bagus.
Nah, katakanlah misalnya seorang bermain bola, katakanlah begitu. Ketika setelah dia berlari dengan cukup kencang dalam waktu yang lama, kemudian tiba-tiba dia berhenti, biasa tiba-tiba di situ biasanya dia jatuh, dia pingsan dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada beberapa kejadian orang sementara main tenis meja dan sebagainya, ya tiba-tiba jatuh, atau setelah dia naik sepeda dengan intensitas tinggi dia berhenti, duduk di sepedanya, meninggal di samping sepeda dan lain sebagainya. Ini karena fase ini tidak dilalui dengan baik. Benar. Iya, seperti itu. Oke, jadi memang catatan pentingnya bagi mereka yang ingin berolahraga begitu ya, Dok. Kan olahraga ini kan penting begitu bagi setiap manusia. Tapi perlu memerhatikan 3 fase yang disebutkan oleh dokter tadi ini. Itu harus standar. Kemudian yang kedua, di berolahraga yang penting kita perhatikan adalah denyut nadi, ya. Nah, sebelum kita mulai, ya, kita hitunglah denyut nadi istirahat, ya. Itu idealnya antara 60 sampai 100. Jadi ketika seseorang denyut nadinya di atas 100, 110, 120, kita harapkan dia sebaiknya tidak berolahraga dulu, apalagi dengan intensitas yang tinggi. Nah, kenapa ini penting? Karena ini nadi di atas 100 itu dianggap nadi yang tidak normal. Nah, ketika dia aktivitas fisik, tiba-tiba denyut nadinya meningkat secara signifikan, ini berpotensi mengalami serangan jantung dan lain sebagainya. Cara hitungnya gimana, Dok? Ya, hitungnya seperti hitung biasa. Jadi sebenarnya di lengan ini, ya, di sini ada cekukan namanya sulcus arteri radialis. Di sini ada cekukan. Nah, kita tekan dengan 3 jari. Tangan atas ini menekan yang di atas, yang di bawah, kemudian yang tengah ini menilai. Kita menilai fluktuasi daripada arteri. Biasanya kita hitungnya itu secara 15/15 detik, ya, dalam satu sesi. Jadi kalau misalnya kita dapat 15 kali denyut nadi, kita kali 4, nilainya 60, itu masih dianggap normal. Nah, itu kita harus hitung semuanya. Jadi ketika kita tidak menghitung itu, biasanya kita latihan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Iya, karena kenapa? Kemungkinan denyut nadi kita pada waktu kita latihan istirahat itu, denyut istirahat kita itu lebih dari 100 atau kurang dari 100, seperti itu. Ini penting kita bagikan sama masyarakat yang mau mengantisipasi kadar kolesterolnya supaya tetap stabil di dalam darah. Betul, Dok. Jadi kan memang salah satu faktor untuk menurunkan mungkin istilahnya itu dengan melakukan aktivitas olahraga ya, Dok. Oke. Tapi sebelum sampai ke sana, Dok, tentunya kita kan mau bahas tentang sebenarnya kolesterol itu apa saja, kemudian ciri-cirinya apa saja. Ada satu informasi yang Vio dapatkan dan kemudian pasti Tribuners juga penasaran nih, Dok, ya. Kan tadi titelnya dari dokter sendiri ada MH-nya ya, Dok, Magister Hukum nih. Menjadi seorang dokter kemudian punya motivasi mengambil sarjana hukum, magister hukum itu sebenarnya berasal dari mana nih, Dok? Apakah ada korelasinya antara dunia kedokteran dan dunia hukum? Ya, dulu waktu saya mau sekolah, ya, dari Bone itu, ya, SMA 1 Bone, jadi waktu orang tua antar ke terminal, ya, itu ada pertentangan antara ibu dengan ayah. Ya. Ayah saya mau saya jadi dokter, ibu mau menjadi saya sarjana hukum. Sarjana hukum. Ya, alhamdulillah mereka sudah meninggal dua-duanya, tapi tidak melihat saya menjadi orang yang belajar ilmu hukum. Ya, saya dokter, kemudian saya belajar ilmu hukum. Nah, itu penting terkait dengan seperti apa prinsip-prinsip dasar di dalam praktek kedokteran yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, ya, berhubungan dengan standar-standar pelayanan dan sebagainya. Ini harus dimiliki oleh seorang dokter yang melakukan praktek kedokterannya. Nah, itu alasan kenapa saya menggeluti dunia ini, ya. Ya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kedua harapan orang tua saya, dan saya bisa menyelesaikan pendidikan doktor saya di bidang hukum di Universitas
Muslim Indonesia 2017 kemarin. Ya. Wah, selamat ya dok. Jadi memang pencapaian ini adalah cita-cita dari orang tua terlebih dahulu, Ya. kemudian direalisasikan Ya, betul. di kehidupan sekarang ini ya dok. Betul, Oke. Tapi dok, kalau misalnya ada pertanyaan nih dari Tribuners ya, Ya. kalau dari pengamatan dokter sendiri, dokter Ampera sendiri, bagaimana sih melihat hukum kesehatan di Indonesia mungkin kalau mau dikorelasikan begitu? Ya, semakin hari semakin baik. Ya, semakin hari semakin baik. Bahwa banyak hak-hak dan kepentingan-kepentingan pasien itu sudah mulai direalisasikan. Kemudian perlindungan hukum terhadap dokter juga semakin lebih baik. Ya, meskipun bahwa di sana sini masih banyak kekurangan, tetapi hukum jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Jadi sudah berbicara tentang kepastian hukum dan perlindungan hukum itu semakin nyata di kehidupan sekarang ini, di saat sekarang ini. Ya, seperti itu. Jadi kita berharap bahwa apalagi ini dalam pemerintah lagi membuat rancangan undang-undang kesehatan. Ya, kita harapkan bahwa apapun hasilnya itu adalah keberpihakan terhadap dua aspek ini ya. Kepentingan pasien dan perlindungan terhadap dokter ini harus berjalan setara bersama. Iya, betul. Ya, karena bagaimanapun juga antara dokter dan pasien itu kalau kita berbicara tentang hubungan hukum, maka dokter sebagai subjek hukum, pasien sebagai subjek hukum, mereka sama-sama berada dalam kesetaraan hukum. Masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban, dan ini harus berjalan bersama. Seperti itu. Berarti dalam hal ini dokter Ampera mungkin menyarankan juga bagi dokter-dokter lain untuk bisa mengambil magister hukum atau sebagainya, dok? Wow, sudah banyak sekarang. Sudah banyak? Ya, kalau untuk tahap-tahap awal mungkin di Sulawesi Selatan atau di Indonesia bagian timur, ya saya termasuk salah satu dokter yang pertama-pertama. Tapi sekarang sudah banyak adik-adik banyak sekarang. Pertama-pertama magister hukum itu tahun 2016 berapa 2006, maaf saya 2006 sudah magister hukum. Ya, jadi itu masih baru pada waktu itu, tapi sekarang semakin sudah kesini banyak, semakin banyak ya dok. Kalau berbicara tentang pendidikan, tentunya kalau dilihat dari hasilnya sekarang dokter Ampera ini kan memang mengutamakan pendidikan nih dok. Ya. Tentu kalau misalnya Vio tanyakan nih mewakili Tribuners terkait prinsip hidup seorang dokter Ampera, itu seperti apa dok? Ya, bagaimana hidup ini berarti bagi orang lain. Sederhana aja. Ya. Cukup satu kalimat ya dok? Cukup satu kalimat. Ya. Jadi memang tagline dokter Ampera ini adalah pelayanan itu adalah nomor satu dok? Ya, harus seperti itu. Bahwa apapun hidup kita ini harus memberikan arti bagi orang lain. Ya. Banyak orang punya peluang, punya kesempatan untuk berbuat baik, tapi tidak memanfaatkan itu. Tapi di antara peluang, kesempatan dan kekurangan yang ada, kita mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Tapi dok, Vio penasaran nih, dan juga pastinya Tribuners penasaran ya dok, keinginan yang mulia ini untuk menjadi bermanfaat bagi banyak orang ini sejak kapan dimiliki oleh dokter Ampera? Apakah memang sejak saat kecil? Ya, sejak saya kecil saya makanya orang tua saya memberi nama saya Amanat Penderitaan Rakyat. Oh, Ampera itu adalah singkatan dok? Jadi itu cukup berat juga sih, meskipun ya pasti ada kekurangan kelemahan saya gitu. Tapi hati ini, jiwa ini seperti apa mau berbuat untuk orang banyak. Ya, seperti itu. Jadi memang jiwa-jiwa sosialnya ya? Ada sedikit. Nggak sedikit loh dok, banyak, sangat bermanfaat bagi banyak orang dok. Ya, ada sedikit lah. Oke, untuk itu dok kita lebih dalam lagi mengupas tentang tema kita hari ini terkait kolesterol, antisipasi kolesterol nih dok. Jadi kan tadi di awal Vio udah sampaikan kadang-kala manusia orang-orang itu kalap dok saat lebaran, makannya sembarangan gitu ya, makan yang berlebihan maksudnya, dan memicu naiknya kolesterol nih dok. Tentu bagi Tribuners juga ya sekedar tahu aja dok kolesterol itu berbahaya, tapi mungkin boleh disampaikan
oleh Dokter Ampera dalam hal ini kolesterol itu sebenarnya definisinya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi kolesterol itu termasuk lemak ya, lipid Lemak. ya, zat lemak, sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Oke. Ya, kita butuh kolesterol. Salah satu tujuannya adalah bagaimana kolesterol ini bermanfaat untuk membentuk vitamin di dalam tubuh, misalnya vitamin D, Ya. hormon-hormon tertentu dan lain sebagainya. Ini kita butuhkan. Nah, persoalannya adalah hormon kolesterol itu produktivitasnya kan di hati ya. Oke, Di ya. hati. Nah, selain dari hati, biasanya kita dapat dari luar, dari asupan. Nah, asupan ini ketika dia berlebih, ya, itu bisa menimbulkan dampak yang kurang bagus terhadap kesehatan, ya. Nah, terutama adalah lemak-lemak jenuh. Ya, lemak-lemak jenuh, misalnya katakanlah lemak-lemak dari hewan, ya, Hewani, gitu hewani ya, seperti itu biasanya kita konsumsi berlebih, coto Mangkasar, ya, kemudian misalnya apalagi namanya palu basah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sekelompok makanan yang banyak mengandung lemak jenuh sehingga berpotensi menyebabkan kolesterol yang tinggi di dalam darah. Nah, yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, ini cukup berbahaya ketika kadar kolesterol dalam darah ini cukup tinggi. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus mengantisipasi kolesterol tersebut. Kolesterol pada umumnya kita bagi menjadi dua, ya. Ada namanya kolesterol jahat, dan ada kolesterol yang baik, ya. Itu pengistilahan saja, ya. Jadi kolesterol jahat itu biasa disebut dengan LDL. Ya, singkatan dari low density lipoprotein, yaitu lemak yang densitasnya rendah, ya, yang mudah diresorpsi di pembuluh darah. Nah, sedangkan lemak yang baik atau lemak baik itu namanya high density lipoprotein, itu lemak yang tugasnya sebenarnya adalah membawa lemak-lemak itu supaya kembali dibawa ke hati untuk diproses di metabolisme di hati. Nah, biasanya lemak-lemak yang kita makan sehari-hari itu rata-rata adalah lemak-lemak yang tipe low density lipoprotein, seperti itu. Jadi makan otak-otak, ya, makan telur, kuning telur, makan. Coba bayangkan kalau kita makan palu basah tambah lagi telur dua butir kuning telur, ini kan berpotensi untuk meningkatkan kolesterol secara berlebihan. Ya, seperti itu. Oh, oke. Jadi memang ada catatan beberapa makanan yang mungkin perlu dihindari dan diminimalisir lah, ya, ya, Dok. Seperti itu, ya. Contohnya seperti apa lagi nih, Dok? Selain mungkin tadi kalau kedua yang sudah disebutkan oleh dokter, coto dan palu basah ini kan memang mengandung daging nih, ya. Selain itu mungkin ada seperti apa lagi? Kalau kacang-kacangan gimana, Dok? Ada juga sih, tapi kalau kacang-kacangan sebenarnya dia termasuk nabati, ya, yang cukup bagus untuk meningkatkan kolesterol baik. Iya, jadi kacang-kacangan itu biasanya kita jadi kakao, ya, coklat. Kacang-kacangan lainnya itu sebenarnya cukup bermanfaat untuk meningkatkan kolesterol baik. Ya. Olahan-olahan itu, ya. Seperti itu. Tapi, Dok, kalau dokter sendiri mungkin setelah atau pasca lebaran ini udah mendapat keluhan mungkin dari pasien kalau kolesterolnya naik? Ya, banyak sekali. Jadi sebenarnya pada tahap awal orang-orang yang dengan gejala hiperkolesterolemia itu tidak terasa gitu, kan? Iya, betul, nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi ketika sudah mulai tinggi, ya biasanya itu mulai ada rasa nyeri di badan, ya. Kemudian tegang di leher, kaku di pundak, dan di persendian dan sebagainya. Itu biasanya bahkan ada yang mulai macam-macam manifestasi, ada yang mulai merasa melayang,
Nah itu banyak dengan keluhan seperti itu datang setelah pasca lebaran ini. Nah seperti itu. Jadi sangat signifikan memang pola makan, Gaya hidup. ya dengan hiperkolesterolemia ini. Ya, Kalau penyebab lainnya mungkin dok, setelah kan kalau dari keluhan yang baru didapatkan dokter ini, ya karena mungkin makan bersantan begitu. Ya, Tapi penyebab lainnya lagi yang mungkin bisa didapati oleh orang-orang gitu, biasanya seperti apa dok? Penyebab lainnya? Ya banyak sih, artinya banyak yang secara yang berpengaruh ya. Katakanlah misalnya orang-orang dengan usia ya, golongan iya, usia tertentu ya, orang-orang yang mulai menua itu biasanya cenderung mengalami gejala-gejala hiperkolesterolemia. Cenderung ya dok, berarti belum pasti akan dirasakan begitu? Ya, karena kenapa? Tadi saya bilang tadi tergantung dari lifestyle seseorang gitu kan. Betul ya. Kemudian ada pada orang-orang keluarga tertentu. Oh, genetik. Ya, jadi kolesterolemia family namanya. Jadi orang-orang keluarga tertentu yang memang memiliki kecenderungan untuk mengalami keadaan hiperkolesterol. Jadi dari penampilannya aja kita bisa lihat bahwa, oh bapaknya datang udah berat badannya seperti apa, ya, seperti itu kita bisa melihat bahwa orang-orang dengan obesitas, rata-rata seperti itu biasanya cenderung mengalami hiperkolesterolemia. Nah makanya biasanya kita harapkan bahwa untuk salah satu teknik atau cara mengantisipasi supaya seseorang itu bisa terhindar dari kolesterol adalah bagaimana mempertahankan berat badan ideal, ya seperti itu ya, dengan menghitung misalnya indeks massa tubuh, IMT ya, yaitu dengan menghitung berapa berat badan dalam kilogram, kemudian dibagi tinggi badan pangkat 2. Idealnya itu rata-rata antara 25 sampai 27 ya. Di atas daripada itu, di atas dari 25 sampai 27 itu biasanya kita anggap berat badannya, indeks massa tubuhnya tinggi. Nah ketika tinggi berarti yang terisi adalah lemak. Nah lemak berarti biasanya sepupu satu kali dengan hiperkolesterolemia seperti itu. Nah selain kita menghitung indeks massa tubuh, biasanya juga kita menghitung lingkar perut. Ya lingkar perut. Nah lingkar perut itu kalau ya laki-laki idealnya itu kurang dari 90 cm. Kurang dari ya? Kurang dari 90 cm. Kalau perempuan itu kurang dari 80 cm. Nah, ketika lebih dari 80 cm bagi seorang perempuan lingkar perutnya itu sudah dianggap sebagai obesitas. Nah, berpotensi untuk terjadinya mengalami hiperkolesterolemia. Kalau laki-laki sudah lebih dari 90 cm lingkar perut, itu kemungkinan juga mengalami obesitas, apalagi namanya obesitas sentral ya. Obesitas yang pada bagian badan pusat, bagian depan ya, itu biasanya berpotensi untuk mengalami hiperkolesterol. Jadi memang banyak faktor penentu ya dok? Iya, banyak faktor penentu. Jadi selain mungkin dari kesan pertama ketika bertemu orang itu dilihat dari postur tubuh, mungkin juga raut wajah, apalagi nih dok? Ya kita bisa lihat ya, biasanya orang-orang dalam tahap hiperkolesterolemia yang tinggi, biasanya ada, biasa kita sebut dengan santoma ya, santoma. Santoma itu apa? Ya, jadi itu ada bintik-bintik kekuningan di kelopak mata atau di bawah sini di hidung itu biasanya kalau orang seperti itu kita bisa kemungkinan besar dia adalah orang yang mengalami hiperkolesterolemia. Jadi jangan melihat mukanya saja ya, kita bisa melihat lagi kemungkinan dia hiperkolesterolemia. Ditambah lagi dengan gejala-gejala yang ada, ya nyeri badan dan sebagainya, atau ada benjolan-benjolan lemak di daerah persendian. Nah itu kalau kita cek kolesterol biasanya kolesterolnya bisa di atas 240, 250. Nah, itu biasanya orang-orang itu mengalami hiperkolesterol. Oh, berarti ada ciri yang bisa langsung dilihat langsung ya? Iya, bisa kita lihat verifikasi langsung pemeriksaan fisik seperti itu. Tapi dok, kalau misalnya banyak makan asin, apakah juga mempengaruhi kolesterol cepat naik? Berbeda kasus ya. Jadi biasanya garam itu dia sifatnya menahan air. Nah, menahan air jadi bisa menyebabkan
penyakit tekanan darah, ya. Tekanan darah bisa kembali lagi berhubungan dengan ginjal, ya ginjal hipertensi. Makanya di Departemen Penyakit Dalam itu ada namanya Departemen Ginjal Hipertensi. Nah itu biasanya berhubungan dengan pola asupan garam di dalam badan, ya. Nah seperti itu. Jadi kita antisipasi juga. Jadi pola makan seperti itu juga perlu kita hindari. Kecemasan juga. Orang-orang yang cemas, orang-orang yang stres itu biasanya mudah mengalami hiperkolesterol. Gimana hubungannya, Dok? Iya, biasanya orang-orang cemas itu kan dia melepaskan hormon-hormon tertentu, hormon-hormon kortisol, ya, hormon itu yang mengikat lemak dan lain sebagainya. Dan ada juga memang orang cemas itu yang pelariannya adalah ke makan. Ya kalau itu sih pasti sinkron. Iya, jadi kalau dia cemas, pokoknya asal mulai ini dia nanti rasa tenang kalau dia selesai makan. Jadi makannya sampai 3 kali, 4 kali, bahkan sampai malam pun dia makan. Dan akibatnya dalam waktu yang cukup singkat, berat badannya bisa naik dengan sangat signifikan seperti itu. Ya kalau stres kan biasanya pelariannya memang makan. Ya, salah satunya pelariannya. Salah satunya. Tapi Dok, mungkin ada juga nih kalau yang dari Vio baca gitu, katanya kalau duduk lama juga mempengaruhi kolesterol naik. Iya. Jadi apa namanya? Ada namanya sedentary life. Sedentary life itu adalah kondisi keadaan seseorang yang malas bergerak. Ya, duduk terlalu lama, baring terlalu lama, nonton laptop terlalu lama, nonton drakor, ya, itu rata-rata disebut sedentary life. Jadi orang-orang yang malas beraktivitas, ya. Nah, kembali ke latihan tadi, baik, benar, terukur dan teratur itu. Jadi orang-orang yang dalam 1 minggu kurang dari 150 menit dia latihan fisik, dalam waktu 3 bulan dianggap sebagai orang yang sedentary life. Orang-orang yang sedentary life cenderung mengalami obesitas, mengalami hiperkolesterol, ya, mengalami penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan dengan metabolisme. Nah itu sebenarnya yang harus kita hindari kepada masyarakat kita, supaya bagaimana pola olahraga baik, benar, terukur dan teratur itu menjadi sebuah budaya. Iya, betul. Ya, kita bersyukur sama pemerintah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan itu mulai mengaktifkan masyarakat dengan gerakan anti mager. Anti mager. Ya, anti malas gerak. Cuman kalau ini sifatnya insidensial, itu tidak terlalu bermanfaat, ya. Tapi setidaknya triggernya sudah ada. Betul, betul. Nah, tinggal mau ditindaklanjuti oleh masyarakat bahwa kita berolahraga dalam seminggu dengan intensitas yang ringan sedang itu 3 kali seminggu itu sangat bermanfaat sekali untuk mengontrol gula darah, untuk mengontrol kolesterol, jantung, pembuluh darah dan lain sebagainya. Ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik kita. Betul. Jadi apresiasi juga ya dengan program pemerintah yang ada. Ya, kita bersyukur sama pemerintah yang begitu antisipatif, ya. Di beberapa kabupaten kota, coba bayangkan kalau sampai 10.000 orang bergerak bersama, tapi harusnya ditindaklanjuti lagi oleh pemerintah kabupaten untuk pembudayaan ini minimal 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Nah, kalau kita BBTT-nya 3 kali seminggu 3 bulan, orang yang berat badannya 90 kilo itu bisa turun, bisa menjadi 60 kilo. Tapi bisa. Tergantung asupan yang masuk juga. Tetap dengan itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini harus kita budayakan. Memang. Ya. Masih harus menjadi catatan lah pokoknya, Dok. Karena kalau tidak, olahraga itu sebenarnya ibarat bank, ya. Tidak ada orang bugar 1 kali latihan. Tidak ada. Dia mau latihan dari jam 7 pagi sampai jam 7 besok pagi, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Tetapi meskipun cukup 30 menit, tetapi dengan 3 kali seminggu, kemudian dengan intensitas yang terukur, ya. Nah, kita mengukur intensitas itu, kita harapkan untuk meningkatkan kebugaran paling bagus dengan olahraga aerobik. Itu dengan rumus 220 dikurang umur kali 60-70% denyut nadi. Itu denyut nadi yang
harus dipenuhi oleh seseorang ketika dia melakukan exercise atau latihan. Nah, biasanya itu kita tidak dapat, makanya kenapa perut kita masih tetap besar, mohon maaf tetap menonjol ke depan. Iya, betul. Sudah tiap hari latihan di Taman Macan di sana, tapi polanya tidak mencapai denyut nadi latihan itu. Jadi dia cuma sekedar olahraga saja, atau dia olahraga aja dengan intensitas yang berlebih, intensitas berat di atas 80% denyut nadi. Akibatnya apa? Setelah dia olahraga latihan, ya, dia akan, karena yang dibakar kan kalori banyak, dia menjadi lapar, dan setelah itu dia pembalasan. Iya. Dari situ dia pergi makan coto di sana, di apa itu, ada apa di dekat belakangnya hotel apa ini, ada sop ubi. Sop ubi di situ ada macam-macam. Nah, akibatnya tidak balance, karena artinya kita capek olahraga tapi dibalas dengan makanan yang berlebih juga. Ya, mungkin bisa diulang lagi, Dok, cara mengukurnya 220. 220 itu konstanta. Oke. Ya, konstanta 220 dikurang umur. Kurang umur. Kali 70%. Kali 70%. Katakanlah misalnya saya umur 50 tahun. Nah, 220 dikurang 50 berarti 170. Ya. 170 kali 70% kali 0,7 itu kurang lebih denyut nadi saya pada saat latihan inti, puncak latihan inti, itu kurang lebih 119 ya. 200, coba nanti coba dihitung. Ya. Nah, jadi itu sekitar itu. Jadi ini denyut nadi yang kita harus dapatkan pada saat kita latihan inti. 115. 220 kurang 170 kali 0,7. 220 dikurang 50 kan? Ya, kali 0,7. 0,7 itu 119. 119. Jadi itu denyut nadi kita rata-rata antara 120. Nah, itu kalau kita bisa pertahankan selama 30 menit itu 20 menit sampai 30 menit itu luar biasa sekali. Ya, artinya dampaknya terhadap kesehatan dan kebugaran itu sangat bagus. Ya. Jadi 220 kurang 70%, 220 kurang umur kali 70%. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Ya. Nah, kemudian yang berikut yang penting di dalam bagaimana supaya kita latihan fisik kita ini bisa membakar kolesterol dengan baik, ya. 30 menit itu bukan kumulatif. Saya pemanasan 5 menit, 10 menit, kemudian saya istirahat dulu, saya pergi minum kopi dulu. Habis itu saya senam 15 menit. Kemudian itu saya istirahat lagi. Tidak seperti itu. Jadi fase itu satu siklus. 5-10 menit itu latihan pemanasan, ya, peregangan. Naik. Kemudian 20-40 menit itu intinya, ya, latihan inti. Kemudian setelah itu pendinginan 5-10. Ini satu fase yang tidak terpotong-potong. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya kita cuma bisa dapat 10 menit pertama atau 20 menit pada saat pertama, tidak apa-apa. Kita latihan lagi di hari kedua, hari ketiga, berikutnya ya pokoknya. Sampai kita bisa mendapatkan rata-rata 30 sampai 20 sampai 40 menit, rata-rata 30 menit. Itu jauh lebih baik ketika kita berolahraga dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dari segi efektivitas. Oke, Dok, ini kan kita sudah berbicara lebih banyak terkait salah satu cara mencegah kolesterol naik, itu dengan aktivitas yang terstruktur, BBTT itu, dengan memperhatikan BBTT itu. Tapi mungkin untuk pencegahan lainnya lagi nih, Dok, ada apa saja, mungkin dari segi makanan atau minuman dan sebagainya, mungkin yang bisa disampaikan kepada Tribuners seperti apa? Jadi itu salah satu ya, jadi latihan fisik itu sangat penting ya. Kemudian yang kedua, asupan ya, jadi asupan makanan itu sendiri kita harapkan bahwa untuk mencegah kadar kolesterol tinggi di dalam darah, kita harapkan mulai membiasakan mengkonsumsi banyak makanan serat, sayuran, buah dan lain sebagainya ya. Karena kenapa? Rata-rata apalagi kalau kita di Makassar di sini saya lihat ya, untuk makan sayur itu jarang sekali ada yang pola makan sayurnya itu ya. Nah, itu komplikasinya banyak, selain mungkin kolesterol, tapi bisa menyebabkan
tumor kolorektal, kalau makan daging dan sebagainya, jarang makan serat, itu banyak komplikasi yang bisa dialami oleh orang-orang yang jarang menggunakan atau mengkonsumsi sayuran atau buah. Iya. Tapi gimana dok, jika misal dengan mengkonsumsi serat dan buah-buahan itu kan sekarang ini udah banyak minuman fiber begitu dok, sebagai katanya istilahnya sebagai pengganti minuman sayuran dan serat dari buah-buahan. Ya, tapi kan agak pricey ya. Iya iya. Apa boleh aja. Kalau misalnya memang mereka ini ya, mampu ya. Mungkin bisa minum dulu dok, karena agak santai aja. Ya nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Jadi memang kalau misalnya beberapa orang lebih memilih minum fiber itu berarti nggak masalah ya dok? Nggak apa-apa. Beberapa saya lihat, tapi memang harga cukup mahal. Ya betul. Omega itu ya, omega 3 ya, apa betul. Itu dalam bentuk produksi yang Herbalife ya. Iya. Itu cukup bagus juga sih. Jadi dok, kandungan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh dalam rangka ini menurunkan kolesterol nih? Apakah kandungan, tadi mungkin sudah disebutkan salah satunya omega 3, ada kandungan seperti apa lagi dok? Ya, jadi beberapa penelitian ya, seperti saya sempat sebutkan tadi, jadi kopi, ya, orang-orang yang minum kopi juga bagus untuk mengantisipasi kolesterol. Coklat, biji coklat, kayu manis, itu juga bagus untuk dianjurkan ya. Kemudian kacang-kacangan ya, itu bagus untuk kolesterol. Jadi kolesterol nabati ya, itu cukup bagus. Oke. Jadi memang ya catatannya harus rajin makan buah, sayur. Ya, kemudian menghindari stres, ya, pola tidur yang baik ya. Teratur. Kemudian berikut menjaga keseimbangan berat badan, ya, mempertahankan indeks massa tubuh. Kemudian yang berikut adalah bagaimana melakukan exercise secara baik, benar, terukur dan teratur. Jadi beberapa pasien tanya sama saya begini, dok, bagaimana supaya saya bisa cepat ini? Karena saya sudah makan obat, ternyata lambat sekali, gampang. Ya. Kita coba pakai vitamin S. Vitamin S ya. Apa vitamin S? Vitamin sepatu. Ya. Jadi kita punya tangga, ya. Di rumah itu ada tangga, gitu, kurang lebih 30 cm. 30 menit naik turun tangga itu cukup bagus untuk meningkatkan aktivitas fisik, untuk menurunkan kolesterol. Tuk tak. Apalagi kalau kita pakai metronom ada aplikasi metronom itu. Itu kalau kita ikuti itu sangat bermanfaat sekali. Naik turun itu kurang lebih 92. Jadi maksudnya 2 tangga aja dok, begini ganti-gantian? Iya, 2 tangga atau 1 tangga. Atau perlu turun naik? Boleh juga, tapi yang lebih efektif itu kalau mau secara sederhana, naik turun tangga 30 cm gitu, ya naik latihan. Tapi bukan kayak lompat gitu ya dok? Enggak, naik turun aja. Ya. Jadi naik turun aja, 30 menit. Naik turun tangga itu jarak 30 cm, cukup bagus. Selain di rumah ya boleh latihan peregangan, boleh latihan yoga, itu bagus. Lebih bagus lagi dok. Iya, bisa. Iya. Dan tadi karena dokter udah sempat bahas kalau ada pasien begitu yang tanya kalau sudah minum obat, terus bagaimana supaya cepat selesai. Tapi yang menjadi pertanyaan dok, gimana kalau misalnya mereka itu harus konsumsi obat? Apakah ada jangka waktunya kayak 1-3 bulan atau gimana dok? Ya, jadi kolesterol itu kan termasuk penyakit kronis ya. Karena dampaknya itu cukup tinggi, cukup berbesar. Jadi dia menyebabkan jantung, pembuluh darah, hipertensi. Makanya biasanya orang-orang seperti itu diberikan pengobatan dalam waktu yang lama.
Tetapi ya itu kan tergantung dari dokter, kebijakan dokter masing-masing ya. Nah kalau misalnya dia bisa mempertahankan kadar kolesterolnya eh, tetap normal, ya dengan latihan fisik yang teratur, itu saya kira jauh lebih efektif dan efisien. Tetapi apakah masyarakat kita mau melakukan olahraga baik? Penelitian mengatakan bahwa hampir 30-40% masyarakat Indonesia itu adalah orang yang dalam keadaan sedentary life, orang yang malas bergerak. Ya, kurang dari 150 menit per minggu mereka tidak pernah bergerak. Apalagi sekarang kita bersyukur bahwa pemerintah kita sudah mulai menjaga stabilitas ekonomi dan sebagainya. Ya, daya beli kita bagus, ya, transportasi kita bagus, nggak ada lagi yang mau jalan kaki. Ke pasar aja kalau bisa mobilnya sampai di penjualnya itu dia bawa anunya, ya. Kalau mau televisi nggak ada lagi yang mau jalan, semua serba remote. Gitu kan. Satu kali tindih saja. Seperti itu semua yang menyebabkan aktivitas kita itu menjadi rendah. Dikatakan juga sedentary life itu ketika mereka menggunakan energi itu kurang dari 1,5 MT, ya, metabolisme ekivalen itu hanya 1,5, itu sangat kecil sekali, sehingga orang-orang itu termasuk orang-orang yang berisiko terjadinya kolesterol, jantung, pembuluh darah dan sebagainya. Nah ini yang harus kita biasakan sebenarnya. Ya, untuk itu sebagai closing statement nih dok. Ya. Mungkin ada penyampaian yang mau disampaikan dari Dokter Ampera terkait bagaimana antisipasi agar kolesterol itu tidak naik secara drastis di saat pasca lebaran ini. Mungkin Tribuners juga penasaran apa yang akan disampaikan oleh Dokter Ampera. Silakan. Ya, baik Tribuners yang saya banggakan, saya hormati, bahwa hidup yang berkualitas itu tidak cukup hanya sehat saja. Ya. Tetapi kita harus bugar dan produktif. Ya, banyak orang sehat secara laboratoris, tapi dari aktivitas fisik, produktivitas itu tidak maksimal. Nah, sehubungan dengan itu, maka saya menyarankan untuk melakukan pembudayaan aktivitas fisik yang baik, yang benar, terukur, dan teratur. 30 menit sehari, ya, atau setara dengan 150 menit per minggu dalam waktu 3 bulan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sakit diabetes, yang hipertensi, yang obesitas, ya, supaya fisiknya menjadi jauh lebih sehat, lebih bugar dan lebih produktif. Kemudian yang kedua, selain latihan fisik, mulai membiasakan asupan makanan lebih banyak pada makanan yang mengandung serat, ya, sayuran, buah dan lain sebagainya untuk mencegah penyerapan lemak yang berlebihan di usus untuk dibawa ke darah. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana selalu mengontrol indeks massa tubuh, ya, memperhatikan indeks massa tubuh, ya, apakah lingkar perut kita masih stabil, ya, apakah berat badan per tinggi badan kita itu kurang dari 25 atau di atas 25, itu menunjukkan tanda-tanda obesitas. Nah ini perlu kita antisipasi sedini mungkin. Kemudian yang kedua, memang bahwa dalam hal tertentu kita menggunakan obat-obat yang jangan minum sembarangan, tapi berdasarkan resep dokter, prescribing, ya, berdasarkan resep dokter. Dokter bisa menilai kira-kira dosis berapa yang cukup, betul, dan seperti apa yang obat golongan apa yang cocok untuk hiperkolesterol Anda. Oke. Ya, saya kira itu. Jadi memang kata kuncinya dan yang perlu ditekankan bagi Tribuners adalah 3 poin tadi. Kemudian kalau misalnya ingin mengkonsumsi obat kolesterol itu memang harus berdasarkan resep dokter, ya dok? Berdasarkan resep dokter. Karena kenapa? Nah, obat itu pada prinsipnya adalah racun. Tentu ada komplikasi, ada efek samping dan lain sebagainya. Nah,
dokter lah yang diberikan kepercayaan untuk menilai yang mana yang cocok, yang mana yang tidak, yang mana yang sepatutnya, yang mana yang dihindari dan lain sebagainya. Tetapi secara natural, saya ingatkan lagi, pembudayaan pola hidup, aktivitas fisik yang baik, benar, terukur dan teratur adalah drug of choice. Jadi ada istilah exercise is medicine. Jadi olahraga itu adalah obat. Oke, terima kasih banyak Dr. Ampera sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya pastinya dan untuk berbagi kepada Tribuners. Sehat dan sukses selalu, Dok. Selamat. Terima kasih juga kepada Tribuners yang sampai saat ini masih setia bersama kami. Tentunya jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jiretno mewakili Dr. Ampera dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.